Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa atir ala Sayyidina wa Maulana Muhammad جامع الكمالات الإنسانية ومقدم جيش أهل الرسالات في كل عمل وقصد ونية وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله في كل قضية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Saya betul-betul meyakini para hadirin, para kiai, para asatidz, guru-guru ngaji, tokoh masyarakat, pecinta ilmu, pecinta zikir, pecinta majelis, pecinta salawat, penggemar salat maghrib berjamaah, penggemar salat isya berjamaah. Saya sadar jenah betul menjadi melengkong saudara semuanya guru kaula Ustaz Bahri. Ini Ustaz Bahri ini kan guru kaula mulai kini. Saya sebelum mondok, sebelum tahu alif bata, ya Ustaz Bahri ini yang menggendong saya. Sejak saya ada di pondok pesantren Al Khairat, ya Ustaz Bahri ini. Jadi sebelum tahu hadrohut, tak oneng taring, tak oneng apa-apa, ki oneng kau Ustaz Bahri. Ini ya guru utama ini. Guru yang betul-betul bisa membimbing, bisa mengarahkan, bisa mengajak untuk cinta kepada ulama, cinta kepada aulia, dan cinta kepada ilmu, dan cinta kepada majlis. Ya beliau, semoga beliau diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau pada kesalahan saya muja Habib Abdillah bin Muhsin Al-Haddad bin Syekh Abi Bakar bin Salim, semoga juga diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa bimbing kepada sampean di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kalau Pak kejukan ke Habib Taufik dan juga Ustaz yang lain, Ustaz Mastur, tunjukkan Ustaz yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang tidak mengurangi rasa hormat kaulah dan kasat saja para ustaz, para ulama, para kiai, para asatidz, para mantir, para asatidz, para kiai, semua diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para rabuh, peserta jenazah dan para mulyaki, Mereng kalau sampean asyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampun aparen kalau sampean segala kenikmatannya, sehingga kalau sampean bisa kin bisa bolong, bisa sarang, bisa maca salawat, bisa zikir, bisa maca asmaul husna, mulai gila kalau sampean setelah sholat isya berjamaah terus adzikir, sholawat demi sholawat, asmaul husna saja baca. Semua bacaan bagus, melementar
Etarenlah sareng Allah Subhanahu wa taala menjadikan hajat-hajat kaula sampeyan ego bulat di sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para labuh sesedaya yang dalam majaki, mengingat duduknya kita di tempat yang mulia, tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadhkuruna Allah wa yatadarasunahu illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi Muhammad, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah, fi baitin, di dalam rumah, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah. Kalau sampai ya kumpul di dalam musola, langgar, masjid, seterusnya, termasuk rumah daripada rumah-rumah Allah. Fi baitin min buyutillah. Kenapa perkumpulan tersebut? Tiada lain dan tiada bukan yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, menyebut-nyebut nama Allah dan mempelajari isi daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Wa yatadarasunahu illa nazalat 'alaihimus sakinah, kecuali Allah aparan dak kagoda sampean 4 perkara yang sangat mulia, merupakan suatu hadiah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pemberian Allah kepada kita, nazalat 'alaihimus sakinah. Allah turunkan ketentraman, ketenangan yang tidak kita rasakan ketenangan di luar. Di tengah-tengah orang dalam keadaan sibuk dengan urusan dunia, kalau sampean barengnya ketenangan. Di saat orang-orang yang sedang sibuk dan galau memikirkan banyaknya urusan-urusan dunia, kalau sampean sekalipun dengan banyaknya permasalahan, tapi diberikan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita kumpul ada di tempat yang mulia ini. Tidak ada kita dapatkan ketentraman yang seperti ini. Ini namanya sakinah yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ghashiyatuhumur rahmah. Dan Allah menuangkan kepada kita, menyiramkan kepada kita rahmat-rahmatnya. Ghashiyatuhumur rahmah, rahmat yang diberikan oleh Allah. Dikatakan, barang siapa yang mendapatkan satu tetes, wa man yahsulu qutratan min rahmatillah lan yu'adzab ba'dahu abada. Barang siapa yang mendapatkan satu tetes saja rahmat yang diberikan oleh Allah, maka dia tidak akan diadab selama-lamanya. Namun saat ini bukan hanya sekedar satu tetes, rahmat yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita yatluna kitabullah wa yatadarasunahu, menghadiri majlis ilmu, menghadiri pembacaan Al-Quran, menghadiri daripada majlis-majlis yang saat kita belajar daripada isi daripada Al-Quran. Ini adalah majlis yang sangat luar biasa.
Disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya, huduru majlis ilmin khairun min salati alfi raka'ah. Menghadiri majlis ilmu yang seperti ini lebih baik, bukan sama ya, khairun berarti lebih baik daripada melaksanakan sholat 1000 rakaat. Saya mampu. Kalau yang 1000 rakaat, sholat 1000 rakaat, siapa yang mampu? Coba saya ingin tahu. Sampai sholat kadang duha saja, kadang sholat kadang tidak. Kadang witirnya iya dilaksanakan, kadang tidak dilaksanakan. 2 rakaat ba'diyah atau qobliyah kadang-kadang kita lupa untuk melaksanakan. Apalagi mau sholat 1000 rakaat. Menghadiri majelis ilmu yang seperti ini lebih baik dan lebih bagus daripada orang yang melaksanakan sholat 1000 rakaat. Tidak ada yang mampu. Tidak cukup di situ. Wa khairun min huduri alfi janazah, dan lebih baik daripada menghadiri 1000 jenazah. Andai kata di Bondowoso ini ada 1000 jenazah, andai kata pengajian, milih apa sampean? Pengajian ini lebih baik daripada menghadiri 1000 jenazah. Padahal menghadiri 1000 jenazah, sholat jenazah, kemudian mengantarkan sampai kuburan, dia akan mendapatkan qiratan. Apa qiratan itu? 1 qirat itu seperti pahalanya seperti Jabal Uhud. Kalau 2 qirat pahala seperti besarnya seperti Jabal Uhud. 2 Jabal Uhud yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menghadiri sholat jenazah dan mengantarkan jenazah tersebut di dalam pemakamannya. Kalau cuma hanya sholat kemudian tanpa menghadiri dafan, pemakaman di tempat istirahatnya, maka dia hanya mendapatkan 1 qirat. Mengantarkan 2, sholat dan sampai mengantarkan dafan, dia akan mendapatkan 2 qirat. Ini 1000 jenazah. Andai kata sholat sampai menghadiri dafan daripada jenazah tersebut dengan 2 qirat dikalikan 1000, ini majelis yang seperti ini lebih bagus daripada 1000 jenazah. Tidak cukup di situ. Wa khairun min iyadati alfi marid, dan lebih bagus daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Kalau seandainya ada orang sakit, mungkin di Bondowoso orang sakit 1000, sampai perlu mengunjungi fulan dengan pilihan sampai menghadiri majelis ini, menghadiri majelis ilmu ini yang seperti ini lebih bagus dan lebih baik daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Karena masalah dahulu Rasulullah. Kenapa? Keistimewaan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah. Dengan duduknya kita seperti ini, diberikan rahmat, dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebetulnya rahmat itu yang akan mengantarkan manusia itu ke dalam surga. Sebetulnya bukan amal kita, tapi rahmat itu. Rahmat itu sebagaikan karcis yang akan mengantarkan kita untuk ke dalam surga. Sampai sholat, karcis sampai masuk surga. Sampai hadir majelis, karcis. Ini karcisnya. Karcis itu adalah rahmat. Dan rahmat itu yang penting. Nah, kita selalu beribadah, zikir. Apa tujuan kita? Rahmat yang kita harapkan, bukan amal kita. Karena itu mereka para aulia wa sholihin tidak pernah memperhitungkan amalnya mereka. Justru haus dengan amal, dengan harapan untuk mendapatkan rahmat. Nah, itu doanya Rasulullah SAW. Beliau berdoa, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa, dan rahmatmu lebih aku harapkan daripada amal-amalku. Sehingga mereka tidak pernah hitung-hitungan amal. Justru mereka berebut untuk beramal
dengan harapan mendapatkan rahmat dari Allah. Sholat, nggak ada istilah mereka merasa cukup dari sholat. Ibadah, nggak ada mereka istilah cukup dari ibadah. Hadir majlis, nggak ada istilah mereka itu cukup untuk tidak menghadiri majlis. Tidak, justru mereka berlomba-lomba yatasabaquna fil khair. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan, khususnya di dalam bulan Rajab yang seperti ini. Mereka berlomba-lomba yang bersedekah, berlomba-lomba yang ibadah, berlomba-lomba yang membaca hadis Bukhari dalam bulan Rajab, berlomba-lomba yang membaca zikir, yang menghatamkan Al-Quran, berlomba-lomba yang berpuasa. Terus seperti itu, apa tujuannya? Hanya untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir itu dalam satu hari sholat 2 rakaat 2 kali khatam Al-Quran. Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Siyaf dalam satu hari 8 kali khatam Al-Quran. Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir yang seperti itu, ibadahnya, zikirnya, khataman Al-Quran yang sudah ibadahnya, amal yang sangat luar biasa. Apa beliau berkata? Ya Rabbi ma ma'na amal. Ya Allah, aku tidak punya amal ya Allah. Wa kasbuna kulluhu sadaq. Yang aku lakukan semua sia-sia ya Allah. Lakin lana fika amal, akan tetapi aku masih punya angan-angan ya Allah kepada kamu. Tuhil idham ar-ramah, kamu hidupkan, kamu berikan kesehatan, tulang punggungku sehat demi aku untuk beribadah kepada-Mu. Tidak ada mereka istilah haus akan ibadahnya. Merasa cukup, oh sudah Allah mereka memberi engking kalau ki mustahil istihad sungguh-sungguh di dalam beribadah. Macam kan perlu jadi wali. Jadi tidak perlu banyak-banyak ibadah, cukup sudah makomnya sudah makom ma'rifat, makomnya makom sudah tinggi, jadi nggak perlu sholat. Itu yang sholat kelas-kelas 3 itu namanya. Nah ini kan ini wali Allah itu namanya. Itu yang membahayakan. Kalau yang namanya wali, orang yang betul-betul wali, haus, semakin haus, semakin haus. Ilmu semakin haus tentang ilmu. Banyak kata Imam Ghazali, saya ini belajar bukan tambah pintar, tapi tambah bodoh. Bukan bisa. Karena dengan semakin saya belajar, semakin haus akan ilmu, semakin haus akan merasa dirinya bodoh karena ingin mendapatkan pengetahuan demi pengetahuan demi pengetahuan demi dengan pendekatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di situ mereka dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu nggak ada orang istilah cukup daripada rahmat, itu nggak ada. Justru selama kita hidup, yang kita harapkan itu adalah rahmat lebih daripada amal ibadah kita. Kalau kita sudah hitung-hitungan, kalau pembaca sholawat saya pun ya. Berarti kalau mengatakan Quran berarti cukup pun. Tak guna tak usah. Berarti besok tidak usah, sudah cukup, ini sudah selesai. Kita tidak ada istilah selesai, itu tidak ada. Yang ada hanya kita untuk memperbanyak. Kalau hari ini kita baca cuma 100, besok kita baca 200. Kalau hari ini kita baca 200, besok kita harus meningkat, kita harus 300. Kalau hari ini 300, berarti besok kita harus, itu namanya orang yang akan bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Man kana yawmuhu khairun min amsih fahuwa khalihun. Orang yang harinya lebih bagus daripada yang kemarin, berarti ini adalah orang yang sangat betul-betul untung, orang yang beruntung. Man kana yawmuhu sawa'un min amsih fahuwa khasirun. Dan barang siapa yang harinya sama dengan yang kemarin, berarti orang ini adalah orang yang rugi. Man kana yawmuhu syarrun min amsih wal iyad billah fahuwa halikun. Orang yang harinya jauh lebih jelek daripada yang kemarin, maka orang tersebut adalah orang yang celaka. Karena itu melalui majelis yang seperti ini, rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luar biasa. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr, sahabat Abu Hurairah ini terkenalnya memang dengan Abu Hurairah karena dia senang sekali dengan kucing kecil, sehingga dijuluki oleh Nabi dengan Abu Hurairah. Namanya Abdurrahman bin Sakhr. Sahabat Abu Hurairah ini pernah masuk ke masjid kosong,
Setelah masuk ke masjid, masuk ke pasar, penuh di pasar. Masya Allah, tawaf semua dari pasar. Jam 2 itu sudah penuh. Orang yang kalau dulu zaman dahulu itu jam 2 itu penuh masjidnya, yang qiyamul lail, yang mendekatkan diri kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Rasulullah. Tapi saat-saat itu dilihat oleh Abu Hurairah, ternyata di pasar jauh lebih ramai daripada di masjid. Akhirnya Abu Hurairah masuk ke pasar. Dia mengatakan, "Hei, ya ahlas suq, ama ta'rifuna anna wiratatan Nabi qusima fil masjid?" Wahai penduduk pasar, bukankah kalian mengetahui saat ini loh dibagikan warisannya Nabi Muhammad dari di masjid? Pulang semua ngeding pembagian warisan, haleman berangkat ke masjid, au ke pasar etotok, buru ke masjid. Ya, berangkat ke masjid. Apa tujuannya? Hanya ingin mendapatkan warisan Nabi Muhammad. Mereka pikirannya warisan itu cuma hanya harta. Pikiran mereka warisan itu cuma hanya uang. Akhirnya mereka tutup tokonya, tutup dagangannya, semua tutup, berangkat ke masjid mendengar ucapan Abu Hurairah, warisan Nabi Muhammad sedang dibagikan di masjid. Masuk ke masjid. Ketika masuk ke masjid gak ada pembagian. Ada pembagian. Ngamuk orang basah. Hei Abu Hurairah, lecek benarnya. Bohong kamu ini. Tadi kamu katakan ada pembagian warisan Nabi Muhammad di masjid. Kata Abu Hurairah, yang kamu lihat apa di masjid? Dan itu orang sholat. Satu lagi baca Quran. Satu lagi ada halaqah ilmiah belajar. Satu lagi tadarrus. Satu lagi beribadah. Satu lagi qiyamul lail. Yang kemudian apa? Yaitu idzaka wiratatan Nabi. Itu yang dikatakan warisan Nabi Muhammad SAW. Pengajian itu warisan, sholat itu warisan, zikir itu warisan, bacaan Quran itu warisan Nabi Muhammad. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma. Para nabi itu tidak mewariskan dinar atau dirham, tapi yang diwariskan oleh para nabi itu adalah ilmu. Ada istilah mereka itu kurang dari ilmu, kurang soal yang memang puas atau cukup daripada ilmu, cukup dari ibadah, nggak ada. Kenapa? Rahmat yang diharapkan oleh mereka. Wa ghasyiyatuhum rahmah. Nabi SAW adalah lan yadkhula ahadun amalahul jannah. Ya sudah hari Nabi pernah bersabda, lan yadkhula ahadun amalahul jannah. Tidak ada orang masuk ke dalam surga karena amalnya. Kata para sahabat. Tanya para sahabat kepada Rasulullah, "Wala anta ya Rasulullah?" Sekalipun kau ya Rasulullah tidak masuk ke dalam surga karena amal ibadahmu, karena mereka tahu bagaimana ibadahnya Rasulullah, bagaimana sholatnya Rasulullah, bagaimana ibadahnya Rasulullah. Tidak ada yang bisa membandingi ibadah Rasulullah. Siti Aisyah itu ketika malam pertama bersama Rasulullah, dilihat Rasulullah dalam keadaan sujud. Bangun lagi Siti Aisyah, dilihat Nabi Muhammad dalam keadaan sujud. Tidur lagi, bangun lagi dalam keadaan sujud. Sampai hampir subuh Nabi Muhammad sujud terus. Sampai dikatakan hatta tatawarramat qadamah, hingga bengkak kedua kaki Nabi Muhammad karena banyaknya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau menandingi amal ibadahnya Nabi Muhammad SAW? Tidak ada satupun yang bisa untuk membandingi amal ibadah. Kalau dikatakan paling takwa, siapa yang paling takwa? Ana atqakum lillah. Aku adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Wallahi inni lakhsyakum lillah wa atqakum lillah. Aku paling takut kepada Allah dan aku paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membandingi amal ibadah Nabi Muhammad. Makanya mereka para sahabat tanya kepada Rasulullah, "Wala anta ya Rasulullah?" Sekalipun engkau wahai Rasul tidak akan masuk surga karena amal ibadahmu. Apa kata Rasulullah? Qala wala ana
illa ayataghammadani Allah bifadlihi wa birahmatihi. Sekalipun aku tidak masuk surga karena amal ibadahku, tetapi hanya saja Allah memberikan kepadaku anugerahnya dan memberikan kepadaku rahmat. Karena anugerah dan rahmat Allah itu aku bisa masuk ke dalam surga. Karena rahmat dan anugerah dari Allah itu aku bisa memberikan syafaat. Semua dikarenakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Haddad menceritakan ada seorang Bani Israel. Nah, Bani Israel beribadah kepada Allah 500 tahun lamanya. Mungkin kita semua sering mendengar yang cerita. Ibadah kepada Allah 500 tahun lamanya. Menghabiskan waktunya demi untuk beribadah. Dikatakan ketika hari kiamat, hamba dari Bani Israel tersebut minta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga karena amal ibadah yang dilakukan selama 500 tahun. Kata Allah, "Hei hambaku, aku masukkan kamu ke dalam surgaku, tapi bukan karena amalmu, tapi karena rahmat yang aku berikan kepadamu setelah kamu beramal." Iya, memang betul kamu akan saya masukkan ke dalam surga. Berarti itulah surga yang aku berikan kepada hamba-hambaku yang bertakwa. Aku berikan kepadamu surga. Ya, aku berikan, tapi bukan karena amalmu, tapi karena rahmat yang aku berikan kepadamu. Tidak, ya Allah, saya kepingin jerih payah saya, hasil saya, ya Allah. Ya sudah, kalau kamu ingin tahu, coba ditimbang amal ibadah kamu yang 500 tahun lamanya itu dengan sedikit daripada pemberian rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kamu. Ternyata ditimbang amal ibadah yang 500 tahun lamanya anjlok, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sedikit rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu lebih unggul, lebih berat, lebih dari segala-galanya daripada amal ibadah yang 500 tahun lamanya. Lalu di situ Allah perintahkan malaikat untuk masukkan dia ke dalam neraka. Di situ dia baru mengatakan, "Ya adkhilni jannataka bi rahmatik." Ya Allah, masukkan aku sekarang ke dalam surgamu karena rahmatmu, ya Allah. Lalu setelah dia mengakui karena rahmat Allah, akan dimasukkan ke dalam surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sampean kita tahu tidak sia-sia. Kenapa kita di hadapan TV kita bisa berjam-jam? Hanya sekedar 1 jam, 2 jam di dalam majelis kita sudah ngesek, sudah tak kuat, yang ngantuk, yang ini, yang itu. Kenapa? Karena ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Wa ghasyiyatuhum rahmah. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah. Kita ini sadar tidak sadar, melihat atau tidak melihat, saat ini kita ini dikelilingi oleh malaikat, dikelilingi oleh para malaikat, mengaminkan doa kita, memintakan kepada Allah semua hajat-hajat kita. Kalau sampai mulai kita baca doa, baca Asmaul Husna, baca salawat karya, baca ini, baca itu, semua doa kita, siapa yang mengaminkan? Malaikat. Kita cuma hanya melihat yang hadir saat ini hanya sekedar satu musala. Kita nggak tahu kalau di samping-samping kita semuanya adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala mengaminkan semua doa-doa kita. Hadir mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala bertanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, "Wahai malaikatku, mereka itu hamba-hambaku itu berkumpul, ya, apa sih yang mereka minta? Mada yas'aluna? Apa yang mereka minta dalam perkumpulan mereka itu? Apa itu nama malaikat? Yas'aluna kan jannah ya Rabb. Mereka minta kepadamu surgamu ya Allah. Malaikat jawab kepada Allah, mereka minta surga. Harauha. Apakah hambaku itu mereka itu tahu dengan surga? Ya nggak tahu ya Allah. Bagaimana kalau seandainya hambaku itu mengetahui tentang surga?
kamu asyaddu ibadatan laka ya Allah. Maka mereka niscaya akan semangat beribadah, semangat dalam perkumpulannya, semangat dalam zikirnya, semangat dalam taatnya, semangat dalam pembacaannya, semangat dalam bersalawat. Semua tujuannya supaya untuk mendapatkan surga Allah. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Terus apa lagi yang mereka minta, katanya Allah? Ya'udzuuna bika minan nar. Mereka berlindung kepadamu ya Allah daripada azab api neraka. Kenapa mereka berlindung dari azab api neraka? Wa hal ra'auha, apakah mereka tahu neraka? Tentu mereka tidak tahu ya Allah. Kata mereka, tidak tahu mereka ya Allah. Kaifa law ra'auha? Bagaimana kalau seandainya mereka itu tahu dengan neraka? Kanu asyaddu firaran laha ya Allah. Tentu mereka akan lari daripada neraka. Mereka akan takut daripada neraka ya Allah. Terus apa lagi yang mereka minta? Wahai malaikat, malaikat menjawab, yas'alunaka ghufranad dzunub. Mereka minta kepadamu ya Allah agar supaya engkau mengampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Ishhadu ya malaikati, ishhadu ya malaikati bi anni qad ghafartu lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Saksikan wahai malaikat bahwasanya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan, semua telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Dan yang keempat, yang terakhir, kemudian wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Dan kita ini disebut nama-nama kita oleh Allah. Bagaimana kalau seandainya nama kita disebut oleh guru? Ya, kebanggaan. Kemudian nama sampean disebut oleh Kiai Hasyim Asy'ari misalnya, dipanggil, dibanggakan sampean oleh Kiai Hasyim Asy'ari misalnya, dibanggakan oleh Kiai Khalil Bangkalan misalnya, dibanggakan oleh Habib Muhammad Al-Muhdar misalnya, dibanggakan oleh Habib Ja'far bin Syekh An-Segaf misalnya, dibanggakan oleh para aulia misalnya. Sangat kebanggaan yang sangat luar biasa. Kalau kita cinta kepada wali, ya, kalau kita cinta kepada orang soleh, kita cinta kepada orang soleh, itu tandanya kita ada kebaikan untuk mendekat kepada mereka. Tapi kalau aulia, orang soleh yang cinta kepada mereka, ketahuilah di dalam dirimu ada sir pemberian Allah Subhanahu wa taala yang rahasia yang diberikan kepada kamu. Nah, kalau seandainya kita disebut oleh guru kita, disebut oleh ulama, disebut nama kita dibanggakan oleh para aulia, ini bagian daripada sir yang tersendiri yang diberikan oleh Allah. Tapi saat ini kita bukan hanya disebut oleh para wali, bukan hanya sekedar disebut-sebut oleh para aulia, bukan hanya sekedar disebut-sebut oleh guru kita, bukan hanya sekedar disebut oleh nabi, tapi kita disebut-sebut bahkan dibanggakan oleh Allah di hadapan seluruh para malaikat-malaikatnya. Ya malaikati ishhadu, ya ishhadu, saksikan itu mereka kumpul hamba. Mereka tinggalkan rumahnya, mereka melangkahkan kakinya, semua karena mereka semata-mata karena aku. Dan saksikan wahai malaikat, aku telah ampuni segala dosa-dosa mereka. Ini luar biasa, sangat luar biasa. Ini pemberian hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita berada di dalam bulan Rajab. Di dalam bulan Rajab, dalam bulan Rajab ini kita ini keberuntungan yang sangat luar biasa. Semoga kita diberi keberkahan oleh Allah dalam bulan Rajab, berkahan oleh Allah dalam bulan Sya'ban, dan sampai kita dalam bulan Ramadan. Seperti doa Nabi Muhammad, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan fa inna 'ala siyam wal qiyam ja'alna min baraka wa tulaka wa ibadah wa amana wa sarwa wa jamia. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan, kayaknya terlalu panjang. Mungkin ada Habib Abdillah, Muhsin Haddad, dan ada ustaz-ustaz yang lain mungkin nantinya akan menyampaikan. Mudah-mudahan insyaallah
apa yang bisa kita sampaikan dijadikan ilmu yang barakah dan dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walafikum sami'na katsir wa sami'na katsir wa la ilaha illa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.